Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my dear students? Hopefully you are all happy and healthy. Don't forget to pray to God before starting your activities. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai aktivitasnya ya. Well, this time we are going to continue studying about recount text. Baiklah Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang text recount. At the end of the lesson, you are expected to be able to first analyze the social function, generic structure, and language features of recount text by completing the table given. The second, you are expected to rearrange a random recount text into a good paragraph by looking at the picture given. Pada akhir pembelajaran, Ananda sekalian diharapkan mampu untuk yang pertama, menganalisa fungsi sosial, susunan teks, dan ciri kebahasaan recount text dengan cara melengkapi tabel yang diberikan. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu untuk menyusun kembali sebuah paragraf acak teks recount dengan bantuan gambar yang diberikan. In this lesson, we are going to review the definition of recount text, the social function, generic structure, and language features of recount text. Besides that, we will analyze and summarize a recount text. Pada pelajaran ini, kita juga akan mengulang kembali definisi atau pengertian recount text, fungsi sosial, susunan teks, dan ciri kebahasaan teks recount. Di samping itu juga, kita akan menganalisa dan menyimpulkan pelajaran tentang recount text. Let's see the definition of recount text. Recount is a text which retells events or experiences in the past. There is no complication among the participants and that differentiates from narrative. Recount adalah sebuah teks yang menceritakan kembali tentang kejadian atau pengalaman di masa lampau. Tidak ada komplikasi atau masalah antara pelaku, dan hal inilah yang membedakannya dengan naratif. Social function of recount text is to retell events for the purpose of informing or entertaining. Fungsi sosial dari recount text adalah untuk menceritakan kejadian dengan tujuan memberikan informasi atau hiburan. Generic structure of recount text: first, orientation, that introducing the participants, place, and time. Second, events, that's describing series of events that happened in the past. And the third, reorientation. It is optional, closure of events or the writer's feeling. Susunan dari recount text, yakni yang pertama orientasi, yaitu pengenalan pelaku, tempat, dan waktu. Kemudian yang kedua kejadian, adanya gambaran urutan kejadian yang terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, reorientasi. Hal ini merupakan pilihan yang biasanya menggambarkan perasaan penulis. Next, language features of recount text. First, past tense or past continuous tense or past perfect tense. And the second, action verbs, and the third, adverbs. Sedangkan ciri kebahasaan dari sebuah recount text yang paling umum ditemukan yaitu past tense, kemudian juga past continuous tense, dan past perfect tense. Lalu yang kedua, adanya action verbs, dan yang ketiga, adanya keterangan yang bisa merupakan keterangan tempat maupun keterangan waktu. Selanjutnya, mari kita analisa sebuah recount text sederhana. Ada 4 komponen yang akan kita isi dari hasil analisa sebuah recount text. Yang pertama itu topik, kemudian yang kedua orientasinya, yang ketiga kejadian-kejadiannya, kemudian yang keempat reorientasinya jika ada. Di sini bisa kita lihat topiknya yaitu at Pantai Ketam Beach.
Kemudian orientasinya yaitu yang terdiri dari tempat, waktu, dan pelaku. Nah, bisa kita lihat pada paragraf pertama, yaitu tempatnya di Pantai Ketam, kemudian waktu kejadiannya itulah Sunday, dan pelakunya adalah Fristy and her friends. Dan selanjutnya kejadian-kejadiannya bisa kita lihat di sini ada beberapa urutan kejadian. Kemudian untuk reorientasinya juga ada. Di sini kita lihat pada paragraf terakhir yaitu Fristy still thought about the creature but she was happy. Sehingga reorientationnya adalah she was happy. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan materi yakni tentang personal recount text. Bahwa personal recount text itu adalah merupakan teks yang menceritakan kembali tentang kejadian atau pengalaman di masa lampau yang terdiri dari orientations, events, dan reorientations. Di mana pada orientations itu yang terdiri dari pelaku, kemudian waktu, dan tempat kejadian. Sementara events itu terdiri dari urutan-urutan kejadian dan selanjutnya reorientation yang bisa ada atau bisa tidak yang merupakan perasaan penulis. Demikian, semoga Ananda sudah lebih paham ya. Okay, now let's do the exercise. Pada slide berikut ini ada dua buah recount text yang berbeda dan Ananda diminta untuk menganalisa kedua recount text tersebut dengan cara melengkapi tabel yang diberikan. Basketball competition. Last week, Phoebe joined a basketball competition in his school. He had practiced and prepared to take a part in the competition. His team had won at the starting of the match. Phoebe was very excited to win the competition, but unfortunately after some time he felt and injured his leg. He couldn't keep up joining the competition until it was over. In the end, his team lost the competition and he was very sad. Holiday in Pekanbaru. The holidays had come. Ajay and his family went to Pekanbaru to spend holiday. Ajay and his brother Artie went to SK Mall, which was not so far from their hotel. They played many games in Time Zone. Then they went to Gramedia store to find some books. Artie, his brother, bought a history book while Ajay bought his favorite comic. He also bought a notebook for his sister. After paying to the cashier, they went back to the hotel. They were tired but happy. Untuk latihan yang kedua ini, Ananda diminta untuk menyusun kembali sebuah paragraf dengan bantuan gambar yang diberikan. Silakan perhatikan gambar yang sudah diberikan nomor secara berurutan dan nomor 1 sudah diberikan untuk Ananda sekalian sebagai pedoman. Okay, my dear students, that's all about our material today. That is personal recount text. Baiklah siswa sekalian, itu tadi sedikit penjelasan tentang recount text. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa selalu bantu orang tua di rumah, tetap rajin beribadah dan jaga kesehatan. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.